Halo semuanya, sekarang saya kedatangan tamu adik-adik mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi datang ke kantor saya. Sekarang di depan saya hadir Ya, saya Islam Hoda dari Universitas Jakarta, Fakultas Ilmu Politik. Rafli dari UBK, Fakultas Hukum. Hukum. Admi dari UIJ, Fakultas Teknik. Christian dari Universitas Jakarta di Fakultas Hukum. Ya, itu tadi adik-adik kita dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta. Kami sekarang mau berdiskusi tentang apakah pemindahan ibu kota negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tersebut urgenkah pada saat sekarang, rasionalkah dilakukan oleh Bapak Presiden. Ini mau kita diskusikan sama adik-adik kita. Selamat menonton. Menurut mahasiswa bagaimana? Apakah ini urgensi? Ya, menurut saya sebagai seorang mahasiswa yang punya tanggung jawab moral ya, hal pemindahan ibu kota ini bagi saya itu tidak urgensi. Kenapa kemudian tidak urgensi? Karena banyak problem-problem sosial, ekonomi, kemudian kemanusiaan yang ada di Indonesia Timur itu dalam hal SDM, SDA yang tidak dikelola dengan baik ini kemudian membuat kami menolak bahwa harus ada pemerataan. Jadi pemindahan ibu kota itu bukankah salah satu tujuannya untuk pemerataan? Saya pikir tidak. Kenapa Anda bilang tidak? Karena ketika kalau mau bicara soal pemerataan maka Kalimantan tidak menjadi ibu kota IKN, tetapi harus di Indonesia Timur, entah itu Papua atau Maluku atau NTT yang kemudian menjadi tempat untuk bisa dijadikan sebagai IKN. Oh gitu. Itu pemerataan. Apa kemudian ketika pemindahan itu di NTT atau Maluku Papua, maka saya pikir itu ada pemerataan. Tapi kalau di Kalimantan ini kan menurut kami secara kajian kami secara teoritisnya bahwa memang ada tujuan-tujuan tertentu oleh negara untuk kemudian membuka karpet merah bagi para investor, para oligarki untuk kemudian menanam saham di situ. Apakah itu untuk kepentingan bangsa? Tidak. Itu untuk kepentingan segelintir orang, yaitu para oligarki yang kemudian punya saham di situ. Oke. Jadi menurut Anda gimana? Pemindahan ibu kota itu ke Kalimantan itu kan bukan suatu hal yang urgensi. Kenapa? Karena kalau dengan dalil pemerataan pembangunan itu Kalimantan itu bukan bukan daerah yang tertinggal gitu kan. Tetapi bukan juga kita meminta bahwa ibu kota itu harus dipindahkan ke kemana gitu. Tapi pada dasarnya itu soal alokasi anggarannya. Alokasi anggarannya itu karena kembali tadi bahwa pemindahan ibu kota itu bukan sesuatu yang urgensi, maka jangan ada dulu alokasi anggaran untuk pemindahan ibu kota. Tuntaskan dulu masalah 3T yang ditetapkan dalam Perpres itu. Perpres nomor 63 tahun 2020. Yang urgensi sekarang apa? Yang urgensi itu soal 3T-nya itu 3T. sendiri. 3T itu apa? Termiskin, terpinggir, dan terbelakang. Oh. Itu yang seharusnya diprioritaskan Presiden Jokowi, bukan pemindahan ibu kota. Dan itu juga Bukan pemindahan ibu kota, tapi lebih prioritas masalah penuntasan 3T tadi itu. Iya, karena itu adalah kepentingan rakyat murni. Kepentingan rakyat murni. Karena kembali tadi bahwa di atas kepentingan negara itu ada kepentingan rakyat. Jadi negara itu tidak punya kepentingan tanpa ada kepentingan rakyat. Oke. Dari teman yang lain gimana kajiannya? Ya, Kamu? Sama. Gimana Pak Is? Ya, jadi terkait dengan ibu kota ini kan kemudian saya pikir kalau secara pemetaan secara ekonomi politik saya sepakat. Artinya ada kaitan dengan ekonomi politik global ya. Tetapi kemudian kalau kita bicara soal ekonomi, maka ini terlalu buru-buru. Karena harus melalui banyak kajian juga. Karena melalui kajian. Ini kan sudah melalui proses-proses itu. Iya, sudah proses pembangunan ya, yang kemudian kita Bukan proses menolak. proses kajian. Iya, proses kajian ini yang kemudian jangan terlalu cepat juga. Karena kalau bicara dalam konteks untuk membangkitkan semangat membangkitkan ekonomi untuk Indonesia, saya pikir banyak di daerah-daerah yang di Indonesia Timur ini yang belum teratasi soal 3T tadi. 3T tadi. Ini juga Kepres juga, aturan dalam Kepres.
bahwa diperpreskan pemerintah sudah melabelkan bahwa Indonesia Timur itu 3T, ya kan? Iya. Tertinggal, termiskin, dan terbelakang. Terbelakang. Nah, tetapi dalam hal ini pemerintah itu masih gencar untuk membangun ibu kota baru. Nah, saya lihat di sini itu tidak sinkron. Pemerintah sudah melabelkan itu, lalu dia masih gencar membangun ibu kota. Begitu. Apakah dengan membangun ibu kota negara itu tidak merupakan salah satu cara 3T tadi itu, melaksanakan program 3T tadi itu? Iya, maksudnya dia gencar membangun, tetapi program label 3T ini dia masih semarkan kepada Indonesia Timur. Begitu. Jadi menurut saya gini, hilangkan supaya bisa menghilangkan 3T ini, ya jangan dulu bangun Indonesia ibu kota baru, selesaikan 3T ini. Selesaikan 3T Iya, ini dulu. jadi kita bukan soal apakah ibu kota negara harus dipindah atau tidak, tetapi soal lebih ke alokasi anggarannya, soal prioritas anggaran. Jadi di sini ada politik anggarannya, itu bagaimana sesungguhnya itu seharusnya itu anggaran itu diprioritaskan terhadap masalah yang urgensi. Bagi kami kan Perpres 63 tahun 2020 itu dari Presiden Jokowi itu kami melihatnya sebagai suatu masalah yang urgent yang harus dieksekusi oleh eksekutif. Sehingga kemudian ketika hari ini pemerintah menggelontorkan mengalokasikan dana ratusan triliun untuk membangun ibu kota baru, kami pikir itu pengabaian terhadap masalah yang urgensi yang tersampaikan dalam Perpres nomor 63 tahun 2020 itu. Begitu. Oh, bolehkah saya perkuat kayak gini? Mungkin kayak gini kali ya. Yang disebut pemerataan itu dengan membangun ibu kota negara, cuma kan satu titik. Sedangkan pemerataan bukan di Kalimantan aja. Iya. Juga di Sulawesi, di NTT, di Papua. Ya kan? Indonesia Timur. Jadi kalau cuma di Kalimantan saja cuma satu titik efeknya. Tidak menyebar ke daerah-daerah lain. Benar, pemerataan itu dengan cara memindahkan ibu kota. Rencana pemindahan ibu kota ini itu terkesan terburu-buru ya. Nah, kalau kita mengacu pada keadaan bangsa kita sekarang, bahwa ekonomi di Indonesia, bangsa kita ini kan lagi merosot. Tapi Presiden itu dia ngotot agar supaya pemindahan ibu kota ini segera rampung begitu. Apa salahnya dana yang digunakan untuk pemindahan ibu kota itu digunakan untuk membantu rakyat-rakyat Indonesia yang terdampak COVID, untuk jawab 3T tadi. Membantu atau diberikan kepada rakyat-rakyat di Indonesia Timur sana agar stigma 3T itu hilang begitu. Begitu kira-kira, Bang. Oke. Yang 5 besarnya itu yang terbelakang itu ada di Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara. Itu 5 besar. Jadi paling terbelakang, termiskin, dan tertinggal. Jadi itu tadi soal alokasi anggarannya. Itu bagaimana kalau saja pemerintah ingin mengeksekusi suatu masalah yang urgent ini, soal 3T ini di Indonesia Timur ini, ya kan? Alokasi anggarannya jangan dulu membangun ibu kota baru. Kita tidak persoalkan itu di Kalimantan, di Sumatera, atau di mana, di Sulawesi dan lain sebagainya. Kita tidak persoalkan itu. Tetapi bagaimana pengalokasian anggarannya? Ya sudah, sebentar-bentar dulu lah. Ini masalah rakyat masalah yang mendasar pada rakyat ini bukan kepentingan semata kepentingan negara, tetapi dirasakan oleh rakyat sesungguhnya itu. Jadi masalah 3T ini di Indonesia Timur. Jadi gini, kalau saya kan juga punya pendapat tentang pembangunan IKN ini. Kalau saya, daripada Jokowi membangun IKN, ya kan, karena kondisi ekonomi kita sekarang tidak mempunyai duit, apalagi dunia lagi resesi, apalagi dihantam pandemi. Sejak dihantam pandemi ini, Indonesia kontraksinya sampai minusnya 5,3 berapa persen gitu ya. Jadi ini tidak timingnya, belum tepat waktunya. Sedangkan gedung-gedung yang ada di sini, gedung-gedung pemerintah yang ada di Jakarta ini masih bisa kita gunakan, masih efektif. Jadi kenapa tidak digunakan saja menjadi kawasan ekonomi khusus? Ini kan lebih menghasilkan, lebih produktif. Ya kita jadikan tempat itu menjadi 2 zona, yaitu zona pengembangan teknologi 4.0,
satu lagi zona pengembangan hilirisasi, industri hilirisasi Iya. terhadap sumber daya alam kita. Jadi sumber daya alam kita nggak jual mentah aja ke luar negeri, tapi sudah dilakukan hilirisasi, sudah diolah, dijual jadi atau setengah jadi. Itu tadi diskusi kita dengan adik-adik mahasiswa tentang pemindahan ibu kota negara, berbagai kajian kritis dan pemikiran kritis dari adik-adik mahasiswa kita. Terima kasih.